Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya, sahabatku sebangsa dan setanah air. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Republik Bibit. Ketemu lagi sama saya Roman Purba, petani dan penjual bibit durian dari Desa Mujurlor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Teman-teman, hari ini kita sedang berada di Sumedang, tepatnya di tepian Bendung Jati Gede, teman-teman. Nanti akan kita spill sedikit bagaimana keindahan alam yang ada di Sumedang ini, teman-teman. Kami berada di sini dalam rangka pengiriman bibit durian untuk Bapak Ridhowi yang kebetulan punya kebun di daerah Sumedang nih, teman-teman. Nah, bibitnya sudah ada di sebelah sana, ya. Luar biasa, sudah kita bongkar. Kita datang tadi pagi-pagi jam 5 sudah sampai di sini. Kita berangkat dari markas Republik Bibit jam habis isya ya Mas Indi ya? Jam tujuan ya. Dan saat ini kita sedang berada di kebun untuk melihat kondisi kebunnya Pak Ridho yang akan ditanami durian. Yuk, kita sambil, nggak apa-apa Mas, kita syuting aja Mas. Kita lanjut ke atas. Ini teman-teman, perjalanannya ini adalah jalan setapak yang nantinya akan dilewati oleh motor yang buat ngangkut bibitnya nih. Jadi sebelum dilewatin motor terlebih dahulu di apa namanya Mas Hendi? Ditaburin sekam dulu biar nanti motornya ada gripnya, teman-teman. Jadi biar nggak selip begitu, biar nggak ngoser lah gitu. Begitu kira-kira. Nah, kita mau naik ke atas sana melihat lokasi yang akan ditanami bibit durian. Wah, ini kita siapkan dulu jalurnya ini Kang ya. Iya. Ini sama Kang siapa nih Kang? Punten Kang. Kang Dodon. Kang Dodon. Ini yang mau ngelangsin nih. Disiapin dulu ini pakai motor anu nanti Kang ya. Iya. Motor apa namanya Kang? Motor buat ke hutan Pak. Buat ke hutan ya. Iya. Oke. Jadi nanti bibitnya mau diangkut pakai motor ini. Nanti kita lihat ini prosesnya teman-teman ya. Jadi bersamaan dengan video ini juga kita ingin sampaikan bahwa orang-orang masih sangat semangat untuk nanam durian. Buktinya sampai mengupayakan sedemikian rupa, tentunya dengan usaha yang tidak mudah dan tidak murah teman-teman, tapi tetap dilakukan. Jadi orang langsir kayu dari atas juga Iya, Pak. lewat sini ya? Iya. Wih, Lewat sini Pak. oke. Punten Kang ya. Iya, yuk. Ini sambil olahraga Mas Indi. Udah lama kan nggak naik gunung. Terakhir kali naik gunung kita di anu ya Mas, Garut. di Garut, di kebun Hadiana. Halo. Oh, Pak. Weh, ini sama Kang siapa nih? Hah? Wawan. Kang Wawan. Ini lagi nyiapin jalur buat terabas nanti nih. Nah, itu di sebelah sana sudah kelihatan lahan yang akan ditanamin durian, teman-teman. Sudah dibuatkan medannya dan sudah juga dibuatkan jalur pemipaan untuk pengairan, teman-teman. Jadi mungkin kita akan lihat bagaimana sistem pengairannya nanti. Ini yang kelihatan dari drone tadi Mas. Tuh. Jadi agak ngap sedikit, nggak apa-apa ya. Ini sudah disiapkan. Dia punya medianya, busutnya sudah disiapkan. Teman-teman kalau lihat ini tanah bekas rumpun bambu. Saya kira teman-teman juga sudah tahu kalau tanah modelan seperti ini biasanya sangat subur ya. Tinggal kita atur kelembapan tanahnya saja. Tuh, indah banget tuh. Sampai ke atas sana Mas ya. Udah ada saungnya buat bersantai-santai ria di sana. Sudah ada penangkal petir juga. Itu penangkal petir Kang Ijal? Iya. Tuh. Iya, itu Pak. Itu radiusnya berapa meter? Itu radiusnya 180. Dari asnya? Dari as itu 180, 100 meter.
100 meter. Widih, mantap tuh. Jadi kalau kita beli di sini walaupun tidak ada pohonan, insya Allah aman Kang ya. Aman, insya Allah. Ini basicnya tuh Pak Ridhowi ini orang teknik ya teman-teman. Jadi beliau sangat memperhitungkan betul bagaimana pemipaan air. Kemudian estetika juga sangat dipikirkan sama beliau tuh. Ya kita belajar juga nih jadi teman-teman ya. Ini untuk sistem pengairannya. Ini modelnya seperti ini. Ada dua output di sini begitu. Yang antara yang sebelah sini dengan yang sebelah sana itu disambung dengan atau dihubungkan dengan selang. Kebetulan di sebelah sana ada mas-mas yang sedang mengerjakan itu, nanti kita akan coba bantu ngobrol. Mungkin Kang Ijal bisa nggak bantu jelasin sistem pengairan di sini, Kang? Iya, Pak. Coba kita halus sedikit nih biar teman-teman tahu nih. Nah, punten. Nih, punten Kang. Iya, Pak. Biar kita ngobrol dulu. Nah, kita pakai ini. Nah, teman-teman, ini Kang Ijal ini keponakannya dari Pak Ridhowi ya. Iya, Pak. Nah, punten nih Kang Rijal minta tolong dijelaskan ini sistem pengairannya seperti apa ini, Kang? Oh, sistem pengairannya. Ya. Ini jadi itu disambung lagi pakai selang ya. Kita dari sumber dulu misalnya. Oh, dari sumber. Sumbernya dari mana nih, Kang? Sumbernya dari tadi yang di bawah itu. Bawah. Ada embung. Embung, terus kemudian ditarik ke atas. Ya. Kemana? Didorong pakai pompa. Oke. Itu apa? Titik pusatnya di atas sono ya, paling Di atas. dekat saung sana ya. Ya, paling atas dia turun lagi ke bawah, jadi biar agak kencang kebantu gravitasi. Oke. Jadi ke bawah sini murni pakai gravitasi doang. Oh, itu masih dorongan. Masih ada dorongan. Dorongan mesin. Oh, jadi dari embung sana deket Ya. parkiran tadi, tarik dulu ke sana. Ke atas. Lalu dari atas ke bawah sini dorong lagi. Dorong lagi, itu ada pipa utamanya itu pakai 1,5 in. Oh, main line-nya pakai 1,5 in. Ya, main line-nya pakai 1,5 in. Baru kesininya Second line-nya dari main line ke jalur kesininya 1 in. 1 in. 1 in. Ya. Oke. Ini mungkin ini bekas galiannya Mas ya? Ya, nah ini galiannya. Ini jalur galiannya. Oke, yang ini 1 in ya. 1 in. Jadi dari 1,5 ke 1. Ya. Kemudian ke pohonnya kita kasih yang setengah. Ya. Oke. Luar biasa. Ini bisa dicoba nggak nih Mas kira-kira Mas? Dicoba. Udah bisa keluar nggak ini? Oh, ntar itu harus telepon dulu yang di bawah. Ada tukangnya ya? Ya, ada tukangnya. Oh, lagi masih diperbaiki yang sebelah sana. Ya. Nggak apa-apa, nanti aja. Ntar aja. Kita sambil Ya. nanam nanti ya. Ya, Mas. Waduh, mantep nih. Jadi benar-benar sudah dipikirkan perihal pengairan dan lain sebagainya. Ya. Jadi nantinya teman-teman yang akan merawat durian di kebun ini adalah Kang Ijal, sehingga nanti kita akan banyak diskusi dengan Kang Ijal. Iya, Pak. Kang, tadi saya lupa ngomong sama penonton kita nih. Lokasi kita itu ada di mana nih, Kang? Ini ada di Desanya, Kang. desanya Desa Cigintung, Desa Cigintung, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang. Desa Cigintung, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang. Ya. Dan lokasi kebun kita ini berada di tepian bendungan Jati Gede. Waduk ya. Jati Gede yang baru diresmikan tahun lalu, Kang, kalau nggak Ya, salah ya. Udah 5 tahun ke belakang lah. Udah 5 tahun ya? Iya. Udah lama ya? Ya, udah Saya lama. yang lupa berarti teman-teman Ya. ya. Itu salah satu proyek nasional yang gede banget ya, yang cukup besar. Dan lumayan ramai juga waktu itu. Infonya ada berapa desa, Kang, yang ditenggelamkan itu, Kang? Aduh, kurang tahu saya kali itu. Tapi nggak sampai ke kecamatan Cisitu nggak ya? Oh, enggak sampai. Nggak sampai ke Ya. kecamatan Cisitu. Berarti hampir satu kecamatan itu, Kang ya? Ya, berapa kecamatan ada Yang kali sekitar ditenggelamkan 3 gitu ya? ya, lebih. Nah, nantinya ya insya Allah nih Kang Ijal ya, mudah-mudahan nanti di tepian Waduk Jati Gede ada kebun durian punya Pak Ridhowi yang dirawat oleh Kang Ijal yang cantik. Nanti bisa jadi destinasi wisata yang baru di sini Ya. nih. Amin, Jadi amin, teman-teman Mas. bisa Mudah-mudahan berhasil. bisa Sumedang bukan hanya terkenal tahu dan Waduk Jati Gede saja, tapi juga ada kebun durian yang luar biasa. Ya, Mas. Selain juga yang sudah mulai ramai ada kebun durian Sangyang Bedil. Ya. Nah, di sebelah sini di Desa Cigintung tadi ya, Ya. Kecamatan Cisitu, ada kebun durian milik Ya. Pak Ridhowi. Ya, Mutiara Durian. Mutiara Durian, namanya Mutiara Durian teman-teman Ya. tadi ya. Ini sekaligus juga kalau Pak Ridhowi nonton, mohon izin nih kita share dulu Pak. Walaupun belum tertanam pohonnya, tapi hari ini insya Allah udah mulai ketanam. Jadi kebun durian ini adalah namanya Mutiara
durian. Mutiara Durian. Mutiara ya. Durian Farm begitu ya? Ya. Wede. Ya. Mantap. Jadi Mutiara Durian Farm MDF begitu teman-teman Ya. ya. Nah, Kang Ijal, ini gundukannya pakai apa aja nih yang dicampur-campur ini Mas Kang Ijal? Ini pertama kita kasih kapur apa tuh? Dolomit. Dolomit. Oke. Ya. Terus kita kasih NPK sedikit, NPK sedikit. Mutiara itu. Mutiara, Ya. oke. Terus sama sekam. Ada sekam. Nah, ini kayak gininya ada bekas kemarin pembebasan pembakaran pohon Oh, kayu-kayunya. ranting-ranting kayu-kayu Ya, dibakar. Arangnya ditaruh ke situ ya? Arangnya ditaruh ke sini. Biar tambah subur busut-busutnya. gitu. Ya. Tapi walaupun sebetulnya kalau tanah model begini bekas rumpun bambu itu sebenarnya tanahnya cocok banget, bagus Iya. banget Mas maksudnya. Teman-teman juga udah pada tahu, bukan karena kita lagi ketemu ya makanya kita ngomong bagus-bagus itu enggak, tapi memang tanahnya udah kelihatan ini tanah yang sangat subur, tinggal kita kendalikan kelembabannya saja begitu. Ya. Nah, teman-teman mohon izin tadi saya agak belibet ngomongnya kadang-kadang Kang, kadang-kadang Mas, karena Kang Ijal ini bapaknya tuh orang Banyumas. Jadi kadang-kadang saya panggil Mas, kadang-kadang saya panggil Kang gitu. Kang, nggak Ya. apa-apa Kang ya? Iya, Aman Mas, lah gitu ya. Nah, nih teman-teman, lokasinya wah ini sih indah banget sih. Kalau teman-teman lihat ke sana deh udah bener, ini udah paling top lah pokoknya teman-teman. Kalau udah ada pohonnya nanti kelihatan barisannya udah cakep sekali. Kang Ijal, rencana yang mau ditanam itu berapa luas di sini Kang Ijal? Ini kurang lebihnya tanahnya baru dapat kurang lebih 2 hektar. Baru 2 hektar. 2 hektar. Ini yang sekarang siap tanam 250 Titik. bata. Oh, 250 Bata ya, bata itu kalau apa ya? Kalau tumbak ya, Tumbak bata itu berarti satu bata itu isinya 14 meter ya? 14 meter. Oh ya berarti satu ubin atau satu Satu bata lah, ubin ya. kira-kira begitu Kalau lah. Jawa satu ubin. Oke. Ya, ini kurang lebihnya ada 46 pohon. Yang di sebelah sini nih, blok Ya, sini ya? yang udah siap tanam 46 pohon. Luar biasa. Penanaman pertama. Ya insya Allah nanti teman-teman kita ikutin terus videonya. Hari ini kita buat video tuh tanggal 15 Mas. 15 bulan Mei 2025. Ya, 2025. Nah, sama dengan video ini juga kita anggap ini sebagai pengingat Mas. Ya. Bahwa di tanggal ini kita tanam durian, nanti perkembangannya setelah 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun nanti seperti apa. Nanti mohon izin Mas Ijal di share aja. Ya. Nanti oke. kita bisa komunikasi gitu. Oke, Mas. Luar biasa. Untuk jarak tanamnya Mas kita bikin berapa nih? Jarak tanamnya pinggir ke pinggir itu 10 meter. Ini ke sana 10. Ya, 10 meter. Baru ke atasnya? Ke atasnya kita kalau meteran nggak bisa patokan ya kalau ke atasnya. Soalnya kita kan Miring. teras sharing. Teras sharing. Ya. Jadi kita dilewat satu. Lewat satu teras. Nah, Oh, lewat satu inian ya? Ya, lewat satu teras. Pokoknya satu teras ada yang kosong, satu lantai gampangannya begitu ya? Satu lantai Ada yang kosong, satu lantai isi kosong isi. Oh ya. Tapi kalau ngeliat jaraknya sih mungkin kurang lebih juga hampir 10 meter juga Kang ya? Ya, ada kurang lebih ada yang 10, ada yang 9. Nah, sebetulnya dengan model tanah yang teras sharing atau miring seperti ini, buat teman-teman yang menanam itu adalah sebuah keuntungan Kang. Karena selain harga tanahnya udah pasti lebih murah daripada yang rata begitu, juga secara penampilan, estetika begitu ini cakep sekali nantinya. Ya, walaupun agak repot pada saat pengadaan bibit, pengadaan pupuk, material pengairan dan sebagainya, memang agak lebih capek sedikit. Ya. Tapi akan terbayar lunas bahkan berlebih nanti ketika sudah mulai tertanam dan sudah mulai berbuah. Karena kebun itu menurut saya bukan hanya sekedar hasilnya, tapi bagaimana dengan estetikanya Mas. Iya Mas. Kita akan lihat nanti bagaimana penampakan dari ketinggian ya kan. Ya. Nanti kita coba terbangin drone begitu, kalau sudah miring begini kemudian ada pohonnya pasti udah tambah top lah Cakep, begitu, tambah cakep insya Allah Mas gitu. Yang tidak bisa dipungkiri itu udah pasti harga tanahnya lebih murah daripada yang datar. Ya. Terus tadi estetika ya, penampilan udah gitu. Kalau kita mau bikin pipa pengairan, kita nggak terlalu repot, tinggal tarik ke atas lalu nyebar ke bawahnya, udah manfaatin gravitasi, kemiringan itu tadi. Tinggal kita setting-setting dikit, aman sudah barang itu kan, kira-kira begitu. Jarak tanamnya sudah disampaikan tadi oleh Kang Ijal, 10 meter, ke atas juga kira-kira 10 meter. Nah, berhubung saya belum bisa ngobrol sama ownernya, mungkin bisa diwakili sama Kang Ijal nih, kira-kira apa sih yang kemudian membuat Kang Ijal beserta omnya begitu kok sampai tertarik dengan durian dari sekian banyak jenis buah-buahan? Kenapa kemudian
jatuhnya ke durian nih hatinya nih? Kira-kira Oh. Kang Ical nih gimana nih? Ya saya kurang apa? Belum tahu betul gitulah. Betul ya. Tapi kalau dari sudut pandang Seru. Kang Ical sendiri sebagai anak muda nih, kelahiran 2001 nih. 2021 ya 2001. Kelahiran 2001 tapi udah mau terjun ke kebun buat ngurusin durian ini. Apa kira-kira yang memotivasi Kang Ical nih? Motivasi. Ya motivasinya lihat di Media sosial gitu ya? media sosial lah. Ah. Ya. Tapi kan kebanyakan anak muda itu kan gengsi mas, kalau ke kebun itu kan males, malu gitu kan. Tapi Kang Ical kayaknya enjoy aja nih kelihatannya. Ah, sama aja Pak. Asik gitu ya? Iya asik. Apalagi di kebun kan. Lihat pemandangan gitu Lihat ya. pemandangan, lihat alam sekitar sini. Apalagi kan kita kalau udah sampai atas itu pas puncaknya kelihatan ke waduk. Waduk. Ya. Jadi di paling atas sana itu kita bisa lihat view waduk kan waduknya. ya, Ya. waduk jati gedenya Ya. teman-teman. Tapi kayaknya kalau ke atas sana membutuhkan energi yang luar biasa Kang. Jadi kita mendingan ke sebelah sana saja. Ya, Mas. Oke, Ya. oke. Udah mulai panas. Enak nih teman-teman. Udaranya sejuk tapi mataharinya full begini. Jadi Ya, kita berkeringat tapi tetap sehat. sehat gitu. Ini suasana seperti ini yang tidak bisa kita dapatkan di kota-kota besar mas. Iya, Mas. Gitu. Jadi makanya orang-orang kota itu kalau ngelihat pemandangan begini tuh udah pokoknya pengen lah gitu. Ya. Sampai jauh-jauh ke puncak, ke Bogor kayak gitu-gitu. Orang Ya. Jakarta kan karena pengen lihat pemandangan dan merasakan udara segar di pegunungan. Ya, di pegunungan. Nah, kita saben hari nih ngerasain kayak begini. Ya. Gitu. Nah, ini buat sistem penyiramannya ntar, Mas. Mm-mm. Ini nih teman-teman. Ini kan ada palep nih, Mas. Oke. Palepnya di sini. Jadi ini ngebuka satu ya. Ini ngebuka satu. Oke. Kesiramnya itu udah 2 baris. Oh, ini dan ini. Ya, ini Oke. dan bawahnya. Oke. Ya, ke atasnya juga sama kayak gitu. Oh, jadi sebentar Kang Ical. Jadi ini pipa yang dari atas sana itu Ya. sampai sini itu 1,5 in ya. ini 1 in setengah di bawah, Yang kesininya ke sininya 1 in. 1 in. Ya. Oke. Jadi 1 in inilah yang kemudian Ngebagi ke ngebagi pohon. ke pohon-pohon. Ya. Dan tugas si penyiram itu hanya satu Tinggal kali buka ini doang ya. Buka palep doang. Udah bisa mengairi 14 Pohon. Ya. Untuk waktunya barangkali berapa Kang Ical biasanya sudah dimulai dihitung kah? Waktu penyiramannya Ya Pak, berapa menit mungkin atau bagaimana? ya kurang lebihnya itu kan satu pohon misalkan minimal 20 liter. Ya. Kita ntar tinggal Kira-kira gitu ya mungkin. Ya. perkiraan waktunya aja. Siap, Misalkan siap. per palep ini misalkan 10 menit apa 7 menit gitu. Oke. Ya. Ya, kira-kira tinggal kira-kira sendiri lah. Ya. Tapi ini sekedar gambaran nih buat teman-teman yang sedang merancang atau sedang mengupayakan penyiraman di kebun duriannya biar agak lebih praktis begitu. Ya. Ini bisa jadi salah satu referensi Ya. gitu. Soalnya kan kita ini pakai pompanya pompa listrik ya. Mhm. Itu yang kapasitasnya cukup besar. Cukup besar. Ya, itu kapasitas mesinnya di 150 liter per menit. 150 liter per menit. Ya, itu kapasitas pompanya. Oke, berarti semburannya kencang juga Kenceng itu. Makanya ini kan ya? Itu modal celup, Mas? enggak. Oh. Jadi kita pakainya kayak pompa buat di pabrik. Oh iya, karena Pak Ridho Ya. kan memang basicnya ya. Oke. Nah, dengar-dengar nih teman-teman kalau pilot projectnya di sini nanti ini berhasil ini, uji coba di sini berhasil, mungkin nanti teman-teman kalau mau bikin seperti ini nanti bisa sharing ke Pak bisa Ridho ya. Atau mungkin masalah konsultasi, ya. pompanya dan lain sebagainya nanti barangkali bisa dikerjakan sekalian, Ya. karena bisa win-win solution kan, Ya. bisa saling bantu, apalagi sama-sama buat kebun durian. Karena durian itu akan selalu membutuhkan air. Ya, Pak. Jadi model-modelan seperti ini akan sangat diperlukan. Sebenarnya kita ingin nyoba tapi kebetulan operatornya ini lagi belum ada di sini Mas ya. Ya, ntar paling Kayaknya kita mungkin tinggal habis buka. nanam kita coba siram, langsung kita Kayak gini siram. doang udah bisa. Nanti coba Ya. kita lihat Mas ya. Ya, oke, Mudah-mudahan oke. nanti ada kesempatan kita bisa mencoba pipanya ini pengairannya seperti apa biar teman-teman nanti tidak
penasaran kalau hanya dilihat ini begini enggak kelihatan airnya, nanti kan Iya. dikira hoax gitu kan. Ya ntar Nah, dicoba kalau udah Gitu. itu, kalau udah bibit siap. ditanam. Nanti kita akan nyoba nanam 1-2 pohon di sini. Nanti teman-teman ikutin terus videonya, jangan dipotong-potong biar tidak. Selamat siang menjelang sore teman-teman, jam 2 siang menjelang sore hari ini kita melanjutkan penanaman di kebun duriannya, calon kebun duriannya Pak Ridho ini. Barisan yang bawah sudah rapi, sama Pak Degoman di sebelah sana yang gagah sekali. Wah, masih energik ternyata beliau itu, bantu-bantu nanam tadi yang akan juga meneruskan perawatan nantinya. Di sebelah sini ada Kang Rijal, ada Mas Guna dan juga Mas Hendy nih. Nah, ini dia teman-teman cara kami melakukan penanaman bibit durian di tanah yang model seperti ini. Jadi tadinya memang sudah disiapkan, memang gundukan tanahnya sudah dicampur juga dengan sekam dan furadan serta ada sedikit NPK. Terus kemudian bibit datang, baru kita lakukan penanaman. Kurang lebih seperti ini, kita tidak bikin busut yang tinggi-tinggi seperti apa begitu, segini saja rata dengan permukaan planter bag yang akan kita tanam. Nah, di sebelah sini ada Pak D. Pak D sini gede, kalau Gomang. wah pas Pak D Gomang. Ini beliau ini sekarang jadi orang Sumedang, tapi aslinya Banyumas gitu Pak D nggih? Banyumas, Banyumas, Patik Raja, Pekalongan. Pegalongan. Nah, ini putranya Mas Rijal. Tadi saya panggilnya Mas apa Kang ini karena masih ada darah-darah Jawa Tengahnya nih Pak De. Nah. Nih. Mantap. Tuh, itu sebelah sana yang baju merah juga ternyata orang Banyumas juga itu. Orang Tuh. Banyumas nyasar. Tuh, cakep banget nih pemandangannya nih teman-teman, sore-sore begini. Pak De, gimana pendapatnya bibit durian yang saya kirim Pak De? Insya Allah paling bagus. Bagus ya, alhamdulillah nih Pak De dari Sebab tadi. saya udah pernah lihat dari tempat lain tak sebagus ini. Widih, terima kasih banyak Pak Dene, ini jenis bawor. Jadi 2 baris paling depan ini diisi bawor nih. Nih teman-teman, wih, di lempeng lagun, biar jangan mereng-mereng. Insya Allah ya teman-teman ya, ini akan jadi tanaman durian yang membawa manfaat buat semuanya. Nih teman-teman, medianya akarnya udah pada nongol tuh, akar mudanya udah pada nongol. Dari lawan. Wih, mantap banget nih. Jadi nanti setelah ini teman-teman, setelah kami nanti pulang, yang melanjutkan merawat pohon durian itu adalah Pak De Gomang dan juga Kang Rijal beserta tim nanti nih. Sekedar informasi, hari ini kita mungkin tahap awal kita nanam sekitar 54 pohon. Nah, setelah itu nanti kita lanjut pembukaan lahan lagi di atas sana tuh, sama di samping-samping sana. Kebanyakan di sini rumpun-rumpun bambu ya, jadi tanahnya modelannya cakep-cakep seperti ini. Dan seperti yang saya bilang di awal tadi, model tanahnya terasering begini. Tadinya nggak serapi ini sudah diupayakan oleh ownernya dan timnya nih, udah jadi rapih begini seperti anak tangga nih teman-teman. Jadwalnya hari ini kita mau uji coba pompa air nih, penyiraman, tapi mungkin coba nanti sempat apa enggak nih, mudah-mudahan sempat nanti. Tapi sudah terinstall semuanya, sudah rapi begitu kanan dan kiri, jadi bisa balance nanti area bawah pohonnya bisa tersiram semuanya dengan rata begitu kira-kira. Ya, saya selalu excited lihat penangkal petirnya tuh. Ini di kebun bisa ada penangkal petirnya gitu, kalau bukan orang yang serius itu ya nggak mungkin kayak pasang penangkal petir kayak gitu. Tuh. Nah, di bawah sana ada Kang Wawan yang lagi ngelangsir. Ada halte KRL. Ada KRL katanya tuh di atas sana tuh. Oh, itu motornya orang bisa manjat hen kayak hen motornya hen. Nyanyi hen. Nih seperti ini donatnya teman-teman, kira-kira kita pasang rata saja dengan permukaan planter bag yang ada tadi, tidak usah terlalu dalam, tidak usah terlalu tinggi juga, karena ya sekali lagi lain lahan lain pula cara kita memperlakukan atau melakukan penanamannya. Nah ini teman-teman, ini di setiap
setiap kotakannya begitu, atau setiap anak tangganya ini selalu dikasih jalur air seperti ini atau parit-parit kecil supaya drainasenya nanti bagus, tidak mengenang gitu. Jadi kebun ini paket komplit ya, ada yang muda-muda, ada juga yang sudah senior, sehingga nanti harapannya pertumbuhan pohon duriannya akan bisa dipantau dengan baik seperti itu teman-teman. Penginstalan pipanya juga rapi ya teman-teman, ditanam di sepanjang jalur ini ke sana, jadi tidak ada yang nongol-nongol, hanya yang nongol itu hanya di area pohon saja begitu kira-kira. Nah itu sudah datang. Oke teman-teman, seperti itu kegiatan penanaman kita. Mas ini coba dibuka dulu Mas. Nah ini ada pupuk organik yang sudah dibeli sama Pak Ridowi. Sekarang langsung kita tabur di area atasnya nih. Ini pola tanamnya kurang lebih sama dengan yang dilakukan di ABN Farm ya. ABN Farm ini beliau juga konsultasi dengan Haji Abun ya, sehingga diterapkan di sini nih cara-caranya. Wih mantap. Cantik, cantik ya Pak De ya. Cantik kali, Bu. Mantap. Oke. Sampean. Uji coba penyiraman bibit durian semi otomatis. Jadi satu kali buka main keran udah bisa mengairi 14 pohon durian dengan debit air yang sama kencangnya teman-teman. Istimewa, mantap. Tuh. Oke teman-teman, kali ini kita lagi uji coba pengairan di kebun duriannya Pak Ridho ini. Jadi ternyata seperti ini mekanismenya. Widih. Jadi satu kali buka keran itu bisa mengairi kira-kira 14 pohon. Tuh sampai ke ujung sana. Dan keluarnya airnya sama ya. Debitnya sama. Tinggal kita atur saja pakai stop keran yang ada.